Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui renungan hari ini. Tema kita adalah mengalami kebotakan. Bacaan kita terambil 1 Korintus 11 ayat 28a yang berbunyi demikian. Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Seorang bernama Bruno selalu bangga dengan rambutnya yang tebal dan bergelombang. Suatu hari ia mendapati 3 helai rambutnya yang rontok. Namun karena ia masih merasa yakin dengan rambutnya yang banyak, ia santai saja dan mendiamkannya. Hari demi hari, sedikit demi sedikit, ia terus kehilangan rambutnya tanpa ia menyadarinya. Hingga pada akhirnya tinggal tersisa 1 lengkungan kecil rambut di atas kepalanya yang mengkilat itu. Ketika suatu pagi Bruno bangun melihat bantalnya dan alangkah kaget dirinya melihat rambutnya yang terakhir itu tergelit di sana. Ia pun melompat turun dari ranjangnya dan sambil berlari kepada istrinya, ia berkata, Susan, aku botak. Kisah ini mengingatkan kita kepada orang-orang Kristen yang semula menjaga hidupnya tetap taat kepada Tuhan, namun mungkin di dalam perjalanan kehidupannya, karena pengaruh teman, karena keingintahuan yang besar, mulai kompromi untuk tidak taat, bahkan terjerat ke dalam berbagai-bagai dosa. Contoh sederhana, ada orang yang dulunya selalu memprioritaskan doa sebelum makan sebagai ucapan syukurnya atas berkat Tuhan. Namun karena teman-temannya di kantor tidak berdoa, maka lambat laun ia pun berpikir, bersyukur kepada Tuhan, bisa berdoa dalam hati. Toh Tuhan juga dengar. Hal ini pun kemudian terbawa di rumah. Ia merasa tidak perlu berdoa sebelum makan. Secara perlahan namun pasti rasa syukurnya atas berkat Tuhan semakin sirna tanpa menyadari apa yang sedang terjadi pada dirinya. Ada orang Kristen yang dulu meyakini beribadah di gereja atau rumah Tuhan merupakan sebuah keharusan. Namun saat ini kita melihat banyak yang menikmati ibadah online hanya karena tidak mau repot untuk beribadah di gereja. Dan masih banyak contoh lainnya dalam kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini akan terus berlangsung sampai ia akan mengalami suatu pengalaman yang mengejutkan. Bisa jadi teguran dari Tuhan sehingga ia dapat melihat keadaannya yang sebenarnya. Ketika ia ditegur dengan keras lewat terang firman Tuhan, barulah ia disadarkan alangkah licin dan liciknya setan selama ini telah melucuti kesadaran dan ketajaman rohaninya. Dalam konteks bacaan kita hari ini, Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat Korintus yang berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan dan melakukannya berulang kali. Namun seringkali pertemuan mereka diwarnai dengan pertengkaran, sehingga yang dihasilkan bukanlah kebaikan, melainkan keburukan. Bukan kesatuan, justru perpecahan. Untuk menghindari kekagetan seperti yang dialami oleh kisah Bruno tadi, adalah hal yang penting untuk kita menyelidiki diri kita setiap hari. Apabila kita saat ini ternyata sedang mengalami kerontokan rohani, segeralah perbaiki dan bereskan di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan Tuhan jika kita selama ini kompromi dengan ketidaktaatan dan dosa. Lalu mulai menata kembali hati kita dan minta kekuatan dari Tuhan untuk taat. Jadi, segeralah bertobat, jangan sampai terlambat hingga kita mengalami kebotakan secara rohani. Setuju?